Geger, Nikita Mirzani mengungkap bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober, bakal ada kejutan untuk Fadel Al-Fajar Bajideh, sosok yang sebelumnya dipolisikan Nikita Mirzani dengan berbagai tuduhan pidana, di mana korbannya adalah Laura Mizani Mawardi alias Loli putrinya. Bahkan terkait adanya kejutan tersebut juga dipertegas oleh kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini. Pernyataan pihak Nikita Mirzani tersebut mendorong tim intens investigasi siang tadi mendatangi Humas Polres Metro Jakarta Selatan untuk meminta konfirmasi apa sebenarnya yang terjadi dengan Fadel pada hari ini. Di sisi lain, pihak Fadel melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution telah menanggapi pernyataan pihak Nikita tersebut dengan berharap pihak Polres Metro Jakarta Selatan tetap menyelidik kasus Fadel pada porsinya. Lantas, benarkah di tengah panasnya perseteruan Nikita versus Fadel, sosok dancer ini malah memposting puisi cinta dan video momen penuh romansa indahnya saat bersama Laura? Seperti apa pula tanggapan pihak Fadel ketika pihak Nikita Mirzani meminta perlindungan LPSK atas Laura putrinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memanas perseteruan Nikita Mirzani dengan pihak Fadel Al-Fajar Bajideh yang dibela oleh Rasman Arif Nasution. Di tengah masih bergulirnya proses hukum atas laporan polisi Nikita Mirzani terhadap Fadel di Polres Metro Jakarta Selatan, muncul pernyataan mengejutkan dari Nikita sebelum ia berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh 3 hari lalu. Diungkapkan Nikita bahwa pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 bakal ada kabar terbaru yang akan menjadi kejutan untuk Fadel terkait kasus yang telah dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan korbannya adalah Laura Mizani Mawardi alias Loli putrinya. Tak hanya itu, Nikita pada kesempatan tersebut juga kembali menegaskan apa yang pernah ia ungkap saat live di sosial media pribadinya, bahwa ia akan melakukan siaran langsung saat merubuhkan rumah Fadel Bajideh dan ia akan tepati janjinya. Tanya aja ke Polda. Jadi saya banyak hal yang kita kerjakan dengan diam. Kita melakukan hal-hal banyak diam. Tiba-tiba nanti tahu sendiri apa yang terjadi. Ini minggu depan ya kan, ini ada berita menarik ya. Jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam. Tuh udah gua kasih tahu clue-nya. Ya masalah inilah di Polres. Yang Polres saja, yang Polres. Pokoknya kalian happy deh. Nanti gue nitip ya karena gue mau berangkat umroh. Tunggu aja ini udah minggu, ini udah Senin kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bentar lagi. Iya tunggu aja di Jumat. Jadi gini ya, Fadel dengerin. Ya, sama Rasman ya. Lu denger ya. Kemarin lu bisa pulang, bisa joget-joget di Polres itu bukan berarti lu nggak salah. Itu sesuai sama SOP yang berjalan saja. Memang SOP-nya seperti itu. Panggilan klarifikasi dulu, ya bang. Habis itu baru penyelidikan. Sambil nunggu visum. Karena visum ini kan nggak langsung sehari 2 hari keluar. Enggak, karena rumah sakit bukan punya bapak moyang gue. Ya semua ada prosesnya, ada mekanismenya. Nah minggu inilah semuanya sudah rangkum ya. Nah ya sudah. Lihat aja lu masih bisa joget-joget nggak? Pokoknya nanti saat gua live robohin rumahnya si itu ya, si Fadel, keluarga gua bakal live, tenang. Akan gue tepati janji gue. Ntar kalau pokoknya kalau masa ini udah selesai kan sesuai janji, kan gue janji gue mau robohin rumahnya.
Pernyataan Nikita Mirzani tersebut kemudian diperkuat oleh pernyataan kuasa hukumnya Fahmi Bahmit beberapa hari kemudian ketika ia menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Disebutkan Fahmi bahwa hari ini, Jumat tanggal 18 Oktober 2024, akan ada kejutan dan kabar baik untuk Fadel dari perkembangan kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani beberapa hari lalu dengan korban Laura putrinya. Lantas seperti apa Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Al-Fajar Bajideh menanggapi pernyataan pihak Nikita Mirzani tersebut? Benarkah pihak Fadel siap hadir jika dipanggil lagi untuk menjalani pemeriksaan tambahan? Coba ke Humas. Yang jelas doain hari Jumat itu ada hal yang baik. Ada hal yang perkembangan yang lebih terbaru. Kenapa ini agak sedikit kita menunggu, saya tidak perlu jelaskan. Yang jelas tidak ada persoalan apa-apa, kita harus menunggu visum itu benar. Visumnya sudah ada, tinggal administrasinya sih. Berarti visumnya udah selesai, nanti hari Jumat bisa dikasih tahu atau kayak gimana? Coba tanya Humas, karena itu kan punyanya penyidik. Yang jelas proses doakan hari Jumat ini yang terbaik, ada informasi yang terbaik buat Anda semua. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Kombes Pol Ade Rahman, itu juga dengan Kasareskrim, Bapak atau adik saya, ya, AKBP Koko Galesing, dan Kanit PPA serta penyidik. Kenapa? Karena mereka sudah sangat profesional menangani kasus. Adapun tentang laporan saya dan laporan Pak Umar Bajideh, itu pasti berproses. Dan Pak Kapolres sudah tahu LP itu karena saya sudah WA juga beliau. Dan saya sudah pesan agar ini benar-benar on the track. Kenapa? Karena saya, orang kan sudah saya bilang, saya tidak sama dengan si pengacara itu. Yang kalau ngomong, Pak Kapolda, Pak Kapolres, ini. Enggak. Tipe Rasman enggak begitu. Saya akan kritik dari dalam. Orang ini terikut irama ini, aduh ternyata NM cuma segitunya doang, cowok-cowoknya kencang banget. Giliran ke Rasman kemana-mana udah, gitu ya. Jadi kami sangat siap untuk memberikan keterangan kalau ada panggilan lagi, dan kita sudah kumpulkan bukti dan saksi kami itu saya pastikan ada pertambahan. Dan saya terima kasih Polri sudah merespon surat-surat kami dan surat-surat yang lain kepada instansi terkait sudah saya tanda tangani. Tinggal itu dijalankan. Dan pembelaan ini harus komprehensif, penegakan hukum harus komprehensif. Tidak boleh pemaksaan atas nama siapapun. Saya percaya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan kabinetnya, Polri, Jaksa Agung dan lain-lain. Begitu juga dengan Pak Prabowo Gibran. Pak yakin juga akan mendukung. Kenapa? Karena saya ingin buktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar adil untuk mencari keadilan. Apa yang diungkapkan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya terkait akan adanya kabar baik sekaligus kejutan untuk Fadel Al-Fajar Bajideh hari ini mendorong tim intens investigasi untuk menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menanyakan langsung kepada pihak Humas terkait kabar mengejutkan apa sebenarnya yang terjadi pada hari ini. Lantas seperti apa pernyataan Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang ditemui sore tadi? Benarkah kabar yang dimaksud Nikita dan kuasa hukumnya adalah kasus tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan yang berdampak pada perubahan status Fadel? Jadi kemarin untuk penyidik sudah menerima hasil visum secara keseluruhan. Ya, jadi visum sekarang ada di penyidik. Ya, untuk sementara ini dari penyidik PPA mempersiapkan gelar perkara. Ya, jadi gelar perkara itu nanti dilihat. Jadi dari mulai keterangan, kemudian juga barang bukti, lalu juga kemarin sudah diterima visum, itu yang menjadi bekal untuk tahap selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik. Artinya gelar perkara masih disiapkan, ya nanti tunggu saja selesai, kemudian nanti kita update pasti. Berapa lama lagi Bu? Gelar perkara? Atau ya semoga saja lebih cepat lebih baik ya, karena memang biar terang benderang kasus yang dilaporkan oleh NM ini. Jadi
Jadi yang ditunggu sudah datang, yaitu dari visum ya, yang jelas visum keseluruhan sudah ada di penyidik. Kemudian tahap selanjutnya yaitu gelar perkara, menentukan atau apakah ini ada unsur pidananya. Nah di situ nanti itu wewenang dari penyidik. Perkara itu mengumpulkan itu dari yang kemarin ya. Jadi penyelidikan itu kita mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Nah itu nanti dijadikan bahan untuk dalam gelar perkara. Ya, itu. Masukkah unsur pidana di situ? Kemudian jika memang masuk unsur itu pasti naik jadi penyidikan. Di saat laporan polisi Nikita Mirzani kini tengah diproses di Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajideh di akun sosial media pribadinya justru memposting momen-momen kebersamaan penuh romansa indah dengan sang kekasih Laura. Di antaranya ketika Fadel memberi surprise cincin tanda ikatan cintanya dengan Laura. Sekaligus, Fadel juga memposting satu puisi berisikan ungkapan perasaan cintanya kepada Laura yang diyakininya merupakan jodohnya yang bakal dinikahinya kelak jika sang halik menghendakinya demikian. Jika benar demikian, maka Fadel akan memperjuangkan cintanya atas Laura dan takkan pernah menyerah untuk selamanya, entah siapapun yang merintangi cinta mereka. Hingga Fadel memposting sebuah ayat yang diartikan tidak ada yang mustahil. Untukmu cinta at its official Laura. Aku bukan orang yang sempurna. Aku bukan orang hebat. Aku bukan orang punya kekuasaan. Dan aku hanya manusia biasa yang diberikan cinta dari Allah untukmu. Aku akan perjuangkan cinta ini, dan jika kau menungguku untuk menyerah, kau akan menungguku selamanya. Karena aku semakin dipisahkan, semakin dijauhkan, semakin tidak adanya komunikasi di antara kita, cintaku semakin berat dan semakin bulat. Berarti Allah ingin membuat kita saling memperbaiki diri kita dan menguji sabarnya kita untuk waktu yang akan datang. Dan kalau cinta itu tidak hilang, aku yakin jodohku adalah dirimu. Dan kalau memang jodohku bukan dirimu, aku berdoa agar dijodohkan bersamamu. Tulis Fadel yang disusul 2 emoticon love pada foto kebersamaannya dengan Laura. Nikita Mirzani sebelumnya mengungkap bahwa hari ini Fadel Bajideh mendapat suatu kejutan. Lantas seperti apa pula upaya Nikita Mirzani memberikan perlindungan terbaik terhadap putrinya? Dan seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Al-Fajar Bajideh terkait langkah Nikita tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Nikita Mirzani sebelum berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, sempat terlihat mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban alias LPSK didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmit. Kedatangannya ke LPSK guna meminta perlindungan atas putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli. Karena menurut Nikita, saat ini dirinya menduga ada pihak-pihak yang berusaha untuk mencari tahu keberadaan safe house, rumah aman, tempat tinggal Laura saat ini tinggal untuk sementara. Hingga Nikita juga mengungkap jika orang yang dilaporkannya tersebut memiliki track record yang membuat dirinya harus mengambil langkah waspada sehingga perlu meminta perlindungan kepada LPSK guna memberikan perlindungan terbaik kepada Laura. Tadi ngobrol sama ibu siapa? Ibu LPSK. Ibu LPSK sama timnya ya memohon perlindungan agar saksi-saksi terus Laura juga dalam lindungan. Selain dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga dalam lindungan LPSK. Baik, alhamdulillah diterima dengan baik. Ingin memberikan yang terbaik perlindungan terhadap anaknya Laura. Kenapa? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di Polres, ada kekhawatiran yang luar biasa jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya. Makanya kita kesini sifatnya pertama kita silaturahmi. Kita menanyakan, menceritakan ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan dan bisa diberikan oleh lembaga negara. Seperti itu. Yang lain-lain mungkin Niki bisa menjelaskan karena pada intisarinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik buat anaknya Laura. Itu yang Niki inginkan saat ini. Iya kan si Rasman itu kan cari-cari tahu terus, bertanya-tanya Loli di mana, Loli bertanya-tanya terus kan, nggak beres-beres. Ya udah dia aman, dia nggak bisa ditemuin, udah intinya. Ada gitu. Kalau ancaman begini, jadi kita tidak berbicara ancaman itu kan harus kamu berpikir bahwa seseorang datang memukuli, bukan. Jadi ini adalah perlindungan terhadap saksi korban. Jadi dia adalah korban dan sekaligus saksi. Maka menurut undang-undang jika ada sesuatu yang mengkhawatirkan wajib kita meminta perlindungan ke LPSK. Kalau dari saksi-saksi ya kan harus dilindungi ya kan, karena kan lawannya ini kan yang dilaporin ini kan track recordnya lumayan menyeramkan ya. Keluarganya ada yang dihukum mati tahun 2022 karena kasus pembunuhan. Terus yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi pemukulan sehingga akhirnya ditahan adik kakaknya ya kan. Jadi ya karena mereka ini tidak sekuat Nikita Mirzani, jadi dia harus dilindungi. Kami ingin memastikan dan ingin tahu apakah safe house sekarang itu benar-benar aman, nyaman, tanpa intervensi, tanpa pressure, tanpa tekanan. Itu perlu. Nah terus kalau dibilang, oh nggak boleh dong dilakukan konfrontir. Lah kenapa ada larang-larang konfrontir? Konfrontir kan bagian dari penegakan hukum juga. Kalau dari aspek sosiologisnya. Nggak bisa dong ada larang-larang itu. Begitu juga dengan gelar perkara. Ya kami pasti ajukan semua. Jadi saya akan lakukan seluruh instrumen hukum akan saya lakukan untuk membela Fadel. Saya dan tim sudah rapatkan. Jadi saya bilang, makanya Anda itu jangan takabur. Saya jamin akan masuk penjara. Saya jamin sekeluarga masuk penjara. Tadi ngomong lagi, ya minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari dulu seminggu-seminggu terus. Ya kalau datang memang kenapa? Memang bisa ditangkap klien kami tanpa dasar? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena hukum harus on the track. Law is justice declared. Sudah saya jelas katakan berulang-ulang. Apalagi sekarang due process of law.
Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit, yang dijumpai di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini memberikan informasi bahwa saat ini tidak hanya Laura saja yang mengajukan perlindungan ke LPSK, tetapi juga beberapa saksi dari pihak Nikita. Para saksi tersebut, sekitar 2 orang, sudah resmi meminta perlindungan kepada LPSK, lantaran diduga mendapat ancaman dari pihak tertentu. Salah 1-2 orang saksi, 1 dan 2. Dia sudah mengajukan permohonan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan, ya, dan sudah mengisi beberapa formulir dan sudah diarahkan oleh LPSK bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan perlindungan. Kenapa dia meminta perlindungan ke LPSK? Karena mengikuti perkembangan dari hari ke hari ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, dan 2 orang saksi ini saksi yang tahu pada peristiwa tersendiri yang tidak perlu saya sebutkan. Bang, saksi yang tadi diminta dilindungi itu dapat ancaman kah atau apa sampai dia akhirnya minta perlindungan? Jadi gini, untuk mengantisipasi, melihat histori ya mungkin ya, karena dia sangat kenal, sehingga dia meminta tolong kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan, dan LPSK luar biasa sekali, welcome, sehingga tadi dia langsung mengirimkan formulir, mengisi formulir permohonan. Jadi 2 orang saksi tadi. Nggak boleh, yang namanya saksi ya kita rahasiakan. Berapa orang berarti Pak? Banyak, ada sekitar 6-7 orang. Yang pasti 3 yang kita sampaikan dan beberapa saksi. Tapi yang terpenting dari semua itu bagaimana memberikan perlindungan yang terbaik buat Laura. Itu yang Nikita inginkan. Nikita Mirzani ke LPSK, menurut saya itu adalah cerminan dari kegelisahan saudari NM dan pengacaranya, karena saya sudah beritahu minggu lalu bahwa sepulang saya dari luar negeri dan saya kembali ke Jakarta, kami akan mendatangi beberapa lembaga tersebut, bahkan para penegak hukum, terkait dengan memastikan apakah tempat atau safe house dari LM benar-benar aman, benar-benar nyaman, benar-benar independen, benar-benar tanpa intimidasi. Tapi ternyata hari ini saya menyaksikan bahwa dari NM dan pengacaranya mendatangi LPSK. Saya kaget juga dan heran. Untuk apa sampai datang ke LPSK? Kan katanya sudah disimpan di safe house. Namanya pun safe house, rumah aman. Berarti tidak boleh orang lain datang, kecuali orang-orang yang berkepentingan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.